Izin boleh berjalan. Maaf, teman-teman sambil jalan ya. Kasih jalan. Ini yang pertama. Atas nama Ibu Desire. Tahan. Yang ganggu. Kamera dulu. Satu ya. Pegang Bu, gini Bu. Oke. Bahwa hari ini, Rabu tanggal 7 April, saya dan ibu saya tadi Ibu telah membuat 2 laporan polisi Polres Metro Jakarta Selatan, yakni sebagai berikut. Laporan pertama, pelapornya saya sendiri, Nyonya Desire Sitompul, terlapor Dr. Hotma Sitompul SHM dan Muarakarta Simatupang SH. Hal yang dilaporkan dugaan atas pelanggaran pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP fitnah, dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE penyebarluasan informasi elektronik dan berisikan pencemaran nama baik dan fitnah. Intisari laporan bahwa saya, Nyonya Desire Sitompul, selaku korban mendapatkan video-video di beberapa akun YouTube dan juga di beberapa media atas keterangan konferensi pers yang diduga dilakukan oleh terlapor Muarakarta, di mana hal ini dilakukan atas dugaan persetujuan atau arahan dari Dr. Hotma Sitompul SHM yang isinya diduga menyatakan hal fitnah dan penyemaran nama baik, yang menyatakan saya, Nyonya Desire Sitompul, telah selingkuh dengan seseorang pria sehingga saya merasa dirugikan. Selanjutnya saya membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, sepertinya saya nggak pernah ya ngomong selingkuh ya, tetapi saya pernah bilang ada yang memang seseorang yang oleh Pak Hotma itu dijelaskan tidak boleh berhubungan. Sekali, 2 kali, itulah yang akhirnya mereka ke Bali katanya, ya itulah puncak dari semua persoalan. Jadi saya boleh dibuka semua, saya tidak pernah bilang Desire selingkuh, tidak. Tetapi ada laki-laki yang memang Pak Hotma sendiri sudah sampaikan ke saya bahwa saya tidak mau istri saya berteman dengan orang itu. Ya itu tergantung ya masing-masing bagaimana menafsirkan, silakan tafsir ya. Saya juga bisa menafsirkan, orang bisa kan masing-masing orang kan punya cara untuk menafsirkan yang berbeda, tidak harus sama. Apa kalau sudah memang saya bicara tidak pernah bicara selingkuh tapi itu ditafsirkan selingkuh, silakan ditafsirkan sendiri, tapi semua ada fakta ya, foto ya. Kebetulan nggak saya bawa foto-fotonya ya. Foto itulah yang memang Pak Hotma sendiri jelaskan bahwa saya tidak suka istri saya bergaul dengan orang ini. Laporan polisi kedua, Hapon Hanya Mulyana Tarigan, ibu saya, terlapor Dr. Hotma Sitompul SHM. Hal-hal yang dilaporkan dugaan pelanggaran pasal 167 KUHP, itu pasal 385 KUHP, penyerobotan lahan. Intisari dugaan tindak pidana bahwa ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, adalah pemilik atas lahan terdapat di Jalan Pangeran Antasari nomor 79, sebagaimana sertifikat hak milik 2025 Cipete Selatan. Ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, selaku korban mendapatkan bahwa terlapor Dr. Hotma Sitompul SHM diduga telah menyerobot lahan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan tersebut sejak 12 Februari 2021 hingga saat ini, di mana terlapor Dr. Hotma Sitompul SHM diduga telah membangun pembatas tembok yang dahulu terbuat dari seng dan saat ini berupa tembok di atas lahan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, tanpa seizin ibu saya. Selain itu kuasa hukum
Terlapor yakni Morakarta telah mengakui penyerobotan di dalam konferensi pers yang saat itu telah disiarkan pada berbagai akun channel YouTube ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, merasa dirugikan atas perbuatan ini sehingga ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Penyerobotan tanah itu urusannya Ibu Desire sama Pak Hotma. Saya cuma katakan bahwa tanah itu supaya kolam renang ini tidak rusak, maka dibuatlah tembok. Tapi statementnya Pak Hotma apa? Saya akan bayar kelebihan tanah yang memang terpakai untuk pagar itu, ya kan? Berapapun harganya akan saya bayar. Kan itu statement bagus kan? Bukannya statement tanah saya serobot, saya tidak mau bayar, saya mau ambil tanah orang. Itu salah, melanggar hukum. Saya banyak bergumul, banyak berdoa karena sudah begitu banyak waktu. Saya nggak tahu mau bikin apa juga. Terus ya mungkin saya dibisikin aja sama Tuhan, pilih Bang Hotman. Tuh, kejawab kan? Ini sebenarnya tugas dari seorang lawyer, bagaimana persoalan ini jadi adem, bukan jadi panas. Nah, itulah yang kita sesalkan semua sebagai lawyer yang senior ya. Saya udah senior ya. Jadi alangkah kasihannya ya kalau artinya kita merasa kasihan kalau ada seorang Hotman Paris yang luar biasa sebagai lawyer yang top, parkotop katanya, dengan persoalan ini akhirnya dibesarkan semua. Ada apa di balik itu? Kan kita bisa tahu pasti ada hal-hal pribadi yang Hotman Paris tidak suka dengan Hotma Sitompul. Inilah dipakai sebagai ajang untuk meramaikan, untuk pertempuran. Tapi kita semua tidak akan tinggal diam. Dia melapor hari ini, besok kita akan melapor kembali. Keruhnya ini bukan statementnya Bang Hotma atau Pak Hotma, bukan statementnya saya. Yang bikin keruh ini tanya sama Bu Desi, kamu bicara apa dengan lawyer kamu? Kamu kasih kuasa apa dengan lawyer kamu? Apa yang lawyer kamu sampaikan ke kamu sehingga kamu seperti itu? Itu aja ditanya. Jadi jangan ditanya sama kita semua diam kok. Tetapi ketika kita diserang, loh, kita ini sama-sama lawyer papan atas. Tidak kita menerima serangan itu, ya kita akan serang balik. Makanya dia laporkan tadi pagi, besok kita pun akan bikin laporan. Wah, tuduhan tersebut baru munculan setelah pemberitaan ini menjadi heboh secara nasional dan karena saya menunjuk pengacara hebat Hotman Paris Topea, di mana Dr. Hotma Sitompul S.A. melibatkan banyak pengacara untuk melawan istrinya sendiri yang sudah dinikahinya selama 22 tahun. Apakah Dr. Hotma Sitompul saya sangat khawatir terhadap curhatan dari saya sehingga melibatkan 3 kelompok pengacara untuk melawan istrinya, terutama di media massa. Tim pengacara Morakarta, tim pengacara Patahik Bombing, tim pengacara Dion, Kompor, dan kemudian menyatakan tuduhan fiktif yang seolah-olah saya berselingkuh dengan pria lain. Nah, yang disesalkan Pak Hotma kan, kok Bu Desi ini tidak cari pengacara yang lain? Kan Bu Desi tahu kalau saya itu Hotma Sitompul tidak suka dengan Hotman Paris. Kok malah dia ke tempat orang yang tidak saya suka? Seperti apa? Makanya jangan harap saya mau jemput dia di mana. Kalau nggak pulang ya udah nggak pulang. Mau apa nanti urusan pengadilan. Kan gampang ngejawabnya. Mbak Nindinya nggak datang, Bu? Enggak, Tante sehat, Tante? alhamdulillah. Mbak Nindinya tidak datang, Tante? Enggak, Kenapa, Tante? lagi nggak sehat Nggak lagi. sehat ya? Iya. Iya, belum tahu ya, saya juga nggak tahu nih. Sebagai saksi mungkin, Tante? Tante ya? Apa? Sebagai saksi? Iya. Sebagai... Nama orang tua Berapa saksi yang akan dihadirkan? 3. Siapa aja kalau betul, Bang Herman? Ibu, orang tua Mbak Nindi,
asisten rumah tangganya dan sopir. Sedang sakit, lagi di rumah aja, nggak bisa keluar karena takut corona. Nggak ada persiapan. Dia terakhir ini. Lebamnya di muka, badannya juga. Ya, saya nggak tahu ya, tapi kan habis itu ini dicerita rupanya udah 9 tahun gitu dia. Bisa nggak boleh? Awas ada pot mas, awas. Jalan aja. Mungkin tadi apa ya? Tolong ya. Nanti ke lawyer aja ya. Coba nanti ke lawyer aja ya. Terus ya. Mundur ya. Tolong jaga jarak ya. Berarti menyaksikan kan tante kejadian Ya, kiri bu, kiri. Ya. Ya. Tante mengulang mengingat kembali ya tante ya atas kejadian Iya, ya. itu ya tante ya. Tante supportnya aja tante untuk Nindi seperti apa? Ya. Coba dikit tante. Nguatin Nindi seperti apa sih tante? Ini yang dialami oleh klien saya, Ibu Yuyun. Ini yang dialami oleh klien saya, Ibu Yuyun. Sampai tangannya retak. Ini kejadian 2020. Lebam-lebam di lengan, di kaki, kedua lengan dan kedua kaki. Dikerowok juga. Sampai seperti itu gitu. Miris sekali. Ini nih. Sampai Ini dibawa ke Haji Naim. Haji Naim untuk diperbaiki Tahu karena kok ibu retak. itu ibu siapa ya yang suka ngurus? Sampai menyebabkan tangannya juga bergeser bagian kelingking atas, tangan lengan kanan dan kiri. Itu ditangkis Merah-merah. akhirnya jadi kayak gitu. Ditangkis, Tapi jadi gitu. terus di pelipis dan pipi memar dagunya. Nah ini korban anak atas kekerasan Itu tangannya ayah geser ya? sambungnya. Iya tangannya Iya itu geser. ininya. Apa, Boleh jadi dikit, boleh. biasa sampai sarafnya tangannya nggak itu. Misal kita lagi ngomong yang ringan gitu ya, misalkan lagi nonton TV terus ngasih pendapat mengenai acara di TV atau apa gitu. Nanti kalau misalkan kita kan namanya orang kan boleh berpendapat ya, istri kan kadang-kadang kalau lagi ngomong sama suami juga pengennya kan kita bisa lepas gitu. Saya kalau ngomong sama dia tuh kayak deg-degan aja, takut saya salah ngomong gitu. Nanti kalau ada sedikit salah ngomong, dia langsung nadanya tinggi, terus dia langsung ngegas gitu. Nanti kalau nggak sesuai sama dia, terus dia lempar apa aja yang ada, lempar bantal kayak atau apa kayak, nanti udah pasti ribut gitu. Jadi nggak pernah tenang gitu loh, selalu begitu. Jadi sebenarnya ini permasalahannya itu bukan orang ketiga gitu ya. Sebenarnya ini berbeda pendapat dalam suatu hal apapun Apa aja gitu. dipermasalahkan. Sampai jam 2 pagi ngajak berantem sampai Saya diseret juga dari diseret-seret klien sofa. saya. Anak saya sampai kebangun. Jadi ya mungkin sudah karakternya, temperamen ya. Jadi segala sesuatu setiap apa aja dia permasalahan yang bukan yang enteng sebenarnya. Kalau yang dengan yang orang yang biasa normal gitu kan wajar gitu ya. Ini nggak bisa gitu. Jadi dia selalu merasa dirinya benar, menurut dia benar, tapi menurut orang nggak menurut orang gitu. Itu aja. Jadi apa karena dia ngerasa mungkin dia punya ilmu yang lebih tinggi atau apa, saya juga nggak paham. Tapi yang jelas karakter dia seperti itu. Jadi gampang sedikit kesulut tuh langsung dia naik darah dengan siapapun. Dia seperti itu. Dia juga pernah mengakuin bahwa dia juga pernah memukul mantan istrinya sampai pingsan. Itu diakuin oleh Fajar Umbara sendiri. Jadi saya gimana pun juga untuk anak sampai titik dari penghabisan. Saya akan berjuang. Jadi saya cuma pengen pengadilan yang seadil-adilnya kepada pihak kepolisian dan juga dari pihak KPAI didukung. Saya minta apa yang udah dia perbuat ya dia harus menanggung
semua akibat konsumsi hukumannya itu cuma apa ya, udah sangat fix banget. Saya nyesel, demi Allah, demi Rasulullah, saya nyesel banget nikah sama Fajar Umbara, dan juga sangat menyesal sekali selama ini saya bodoh sampai saya sempat tinggalin ibu saya sama anak saya untuk milih ikut Fajar kan. Jadi dan berulang kali diperlakukan perkataan yang kotor, kasar, terus dengan penganiayaan. Saya selalu maafin dia. Saya hidup dalam kekurangan sama dia, iya saya terima. Tapi ternyata begini, itu aja. Saya cuma apa ya, untuk apa gitu, saya nggak butuh semua. Untuk apa saya ngorbanin diri saya sampai hancur-hancuran badan saya, psikis saya, apalagi anak saya yang paling saya sangat terpukul. Untuk apa kalau semua ini hanya untuk sensasi atau bohong yang menurut dia seperti itu gitu, nggak ada gunanya gitu. Buat apa saya ngorbanin diri saya tuh. Dan itu saya, dosa saya yang nggak bisa saya tebus sama almarhum ibu saya yang udah meninggal. Itu saya nyeselnya. Kenapa saya baru sadar setelah anak saya jadi korban? Itu aja. Saya yang salah juga karena sebelum nikah saya nggak pernah ingin mencari tahu, terlalu percaya sama Fajar karena dia orang yang religius. Saya pikir yang bisa bimbing saya, ya itu aja. Apa sih yang saya inginkan sekarang di umur saya yang segini? Saya cuma pengen punya keluarga, punya suami, hidup bahagia sama anak saya. Itu aja gitu. Rezeki ya kita bisa cari barengan itu. Tapi saya pengen ketenangan. Saya nikah juga saya kan pengen bahagia. Bukan berarti saya harus mengabdi dengan suami terus saya harus menderita kan. Juga harus kayak gitu. Dan nggak ada haknya seorang suami atau Fajar Umbara yang bisa berbuat semena-mena atau menganiaya saya dengan menekan secara psikis maupun menyakiti badan saya, pada saya dan anak saya. Dia nggak ada hak sama sekali. Walaupun segimana apapun tuh nggak ada hak sebenarnya. Itu aja sih. Demi Allah, demi Rasulullah, yang saya alami ini, saya yang udah saya alamin bertahun-tahun. Dan yang terakhir yang saya sangat kesal, anak saya jadi korban itu, yang penyesalan saya seumur hidup saya. Dan mama saya yang udah meninggal itu, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa Mas. Dan cuma bisa keadilan aja. Yo atas. Bentar aja, Pak. Selamat ya, Tak. Terima kasih. Hari ini gimana, Tak? Jaga jarak. Jaga jarak ya. Oke. Boleh sedikit, Pak. Ini liburannya mau kemana sama Loli, Pak? Mau ke Bali karena sebenarnya tadi mau ke Dubai, cuman nggak jadi. Jadi kita cari, karena mau dekat Ramadan dikit, jadi kita cari yang dekat-dekat aja dulu. Berapa hari rencana di Bali nanti, Loli? Pokoknya sebelum puasa udah di Jakarta lagi. Jadi puasa tetap di sini. Apa nanti ada destinasi yang akan lo kunjungi kemana, terus bagaimana nanti misalkan beberapa lokasi dialog bagaimana, Pak? Ya kita sih yang pasti cari tempat yang privasinya bagus, yang bisa nyaman buat berdua. Apalagi kan kita menuju ke hari H kemarin kan banyak yang dikerjain, banyak pikiran, udah capek. Kita menyiapkan ini sampai berbulan-bulan. Jadi aku mau biar istriku ini refreshing dulu, lihat pantai gitu loh. Biar ini dulu. Luar biasa pokoknya, seneng banget. Jadi ya doain aja semoga bisa terus sama-sama. Pokoknya hidup saya lebih indah lah jadi suami dan jadi istri. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.